Hai glowing men dan glowing girls, welcome back to my channel bersama saya Dr. Oka Sidarta. Sorry, ada pelanggaran di belakang itu ya. Handphone baru disuruh silent, ya kan? Aku tadi wis minta tolong. Iya. Enggak. Berarti Nah, ya memang HP-nya kan? ini nakal. Memang Dimatikan anak-anak itu. minta Oke, matikan. nggak masalah saudara. Kita lanjut lagi. Ya. Tadi itu sebagai intermezzo aja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral, lagi menghangat lah ya di berbagai media, entah itu media cetak atau media elektronik. Nah, jadi ada Dr. RL ini bersama public figure yaitu Mbak KP ya. Ini dia lagi ada suatu perseteruan sehingga akun Instagramnya dari RL tersebut itu disita oleh kepolisian sebagai barang bukti. Nah, waktu disita ini ternyata ada illegal access yang dilakukan. Itu menurut kepolisian. Ini menurut berita yang saya baca ya. Setelah diakses, makanya terjadi penjemputan paksa oleh pihak kepolisian. Nah, itu yang terjadi ya. Tapi awalnya gembar-gembor awalnya ini itu kan gara-gara ada permasalahan krim abal-abal kah, entah itu hidroquinon kah, entah itu merkuri kah. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini ya. Sebenarnya itu apa sih hidroquinon, apa sih merkuri, apa sih krim abal-abal, terus yang nggak abal-abal kayak gimana? Kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hidroquinon. Sebenarnya ini apa sih? Kok mesti kasihan dia? Hidroquinon ini jadi salah-salahan, terus kambing hitam, terus hidroquinon ini sebenarnya apa sih, ya kan? 15 minutes later. Jadi hidroquinon itu adalah suatu krim atau suatu kandungan kimia yang berguna sebagai whitening agent. Nah, dia ini cara kerjanya dia menghambat enzim tirosinase sehingga sel melanin yang terbentuk di dalam kulit kita ini itu juga terhambat juga pembentukannya. Nah, sel melanin itu adalah yang membuat warna kulit, warna wajah kita itu yang semakin berwarna hitam. Nah, fungsi dari hidroquinon ini, dia ini adalah menghambat sel melanin tersebut. Nah, jadi di sini jelas kan, haki itu memang sebagai whitening agent atau pemutih dalam krim Anda. Nah, makanya di Indonesia ini yang menyebabkan putih itu mesti laris manis karena orang Indonesia memang sukanya memutihkan. Nah, kadang-kadang ini tuh menyebabkan mafia kosmetik ya, atau orang-orang yang mencari cuan lebih itu dia memberikan dosis haki secara berlebihan di luar yang ditentukan ya. Jadi dosis haki hidroquinon yang diperbolehkan dijual adalah 2% sampai maksimal adalah 5% ya. Ini pemakaiannya tergantung dari kondisi wajah Anda. Misalnya Anda flek dan sudah Anda diperiksa oleh dokter, tentunya dokter akan lebih ngerti ini digunakan bagusnya hidroquinon yang berapa persen, 2 kah, 4 kah, atau 5% kah. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dokter tersebut ya. Nah, jadi BPOM, FDA itu memang tidak memperbolehkan hidroquinon ini dijual secara bebas. Misalnya nih ya, ada skincare ya, entah itu yang namanya apapun, skincare yang sudah ber-BPOM itu tidak boleh ada kandungannya hidroquinon. Karena kenapa? Karena hidroquinon ini dia memiliki efek iritasi ya, bisa memiliki efek juga rasa terbakar, apalagi jika terkena sinar matahari langsung ya. Dan juga bisa kalau kandungannya ini terlalu tinggi dosisnya ya, itu bisa malah menyebabkan kehitaman ya. Jadi memang hidroquinon ini tidak boleh, setuju tidak boleh saya, tetapi tidak boleh di dalam skincare yang ber-BPOM. Nah, tetapi gimana dong untuk wajah-wajah ibu-ibu
ataupun mbak-mbak yang ada fleknya, yang dia wajahnya mungkin habis terbakar sinar matahari, dia hitam, dia misalnya ingin melakukan whitening agent yang lebih dalam, itu Anda jika menginginkan menggunakan hidroquinone ini, Anda harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter. Jadi nggak mungkin sembarangan juga dokter ngasih yang berapa. Apakah semua langsung diberi 2%? Tidak. Apakah 4%? Tidak, tergantung dari wajahnya itu tersebut. Oke? Jadi Anda tahu sekarang ya, kalau misalnya hidroquinone ini itu boleh digunakan asalkan, betul sekali, asalkan apa? Nah, asalkan diperiksa dulu oleh dokter atau dilakukan pemeriksaan dan diresepkan oleh dokter, dan yang nanti mengeluarkan adalah apoteknya, begitu ya. Itu tadi adalah tentang hidroquinone. Nah, berikutnya kita bahas tentang merkuri. Nah, ini bagi kaum Hawa yang mengidam-idamkan wajah putih, ya kan, harus pakai merkuri. Tapi kalau berikutnya sakit, saya nggak tanggung. Nani? Loh, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, merkuri ini itu apa sih? Kalian kalau misalnya tahu apa namanya itu termometer, di dalamnya itu ada apa namanya? Nah, benar sekali, itu ada namanya air raksa. Kalau misalnya termometer itu pecah terus ada pegangan kerasa gimana ya? Gelembung-gelembung, kinyil-kinyil gitu ya. Nah, itu yang namanya adalah merkuri. Gini, merkuri itu dasarnya dia adalah logam, tapi dia juga berbentuk seperti cairan, ya, seperti air raksa itu. Itu coba dibayangkan aja, kita berlogika aja. Kalau misalnya merkuri ini memang bagus buat whitening, lebih bagus daripada hidroquinone, tetapi kita lihat bahaya dulu. Anda yang menentukan sendiri ya. Apapun yang dioles, ya, itu akan bisa masuk sistem peredaran tubuh manusia. Seperti halnya juga merkuri ini. Merkuri ini kalau misalnya kita oles seperti itu, ya, akan masuk dalam sistem peredaran tubuh manusia. Bayangkan di dalam tubuh manusia kita nanti ini itu ada logam-logam beratnya. Nah, berbahaya nggak kalau menurut akal sehat Anda? Jika di dalam ginjal Anda, jika di dalam hati Anda, jika di dalam peredaran darah Anda itu ada merkuri yang beredar. Nah, setuju kan? Berarti berbahaya, ya. Jadi merkuri itu kalau dilihat dari sisi whitening agent memang paling bagus. Tetapi buat apa muka Anda bagus tapi Anda lebih sakit-sakitan? Ya kan? Jadi memang kalau merkuri, baik itu pakai resep dokter, ya nggak bisa, emang nggak boleh, itu memang dilarang. Tapi sedangkan hidroquinone itu masih bisa diresepkan atas pengawasan dokter, ya. Jadi saya harap Anda semakin cerdas, Anda semakin mengerti, ya, apa sih krim abal-abal itu kayak gimana. Krim abal-abal mungkin karena dia ada kandungan hidroquinone yang saya lihat di videonya teman sejawat tersebut, si RL itu kandungan hidroquinone sampai 57% yang telah dia masukkan lab. Nah, itu saya pikir juga nggak masuk akal kalau 57% nggak. Itu memang pasti nggak boleh karena ambang batasnya itu harusnya 5%. Ya, jadi memang hidroquinone ambang batasnya adalah 5%. Itu pun harus super pengawasan dari dokter. Kalau merkuri, no way sama sekali. Oke? Nah, ada tambahan satu titipan nih. Tadi kelupaan saya ngomong. Kalau Anda yang telah memakai merkuri, ya kan, atau krim abal-abal sebelumnya, itu tolong ya, Anda bisa share pengalaman Anda di komentar, ya. Anda tulis, nanti kita akan diskusi di sana juga, ya. Terima kasih. Tapi kalau misalnya belum dibalas, sabar ya. Kadang-kadang saya saking banyaknya Anda semangat nih ya komentarnya, saya lupa untuk balasnya. Maaf. Tapi suatu saat pasti akan saya balas, ya. Itu dari saya. Kalau menurut Anda video ini sangat bermanfaat, ya tolong dong share ke sanak saudara, kakek, nenek, tante, bude, cici, pak de, om. Nah, semua tolong di share. Kalau Anda nggak suka,
ya udah paling nggak tonton sampai habis, saya terima kasih ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kalau Anda punya ide untuk konten saya berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, satu lagi, bagi Anda yang memiliki masalah flek ya, Anda memiliki masalah flek atau jerawat, Anda silakan berkonsultasi dengan saya via WhatsApp. Yang memang benar-benar Anda sudah memakai krim sana sini, Anda ingin memakai krim yang bagus lagi, kita akan nanti lihat, kita akan cek ya, kita akan video call, kita akan kirim foto, nanti kita akan cek bagaimana kondisi kulit Anda melalui konsultasi online di nomor 081 38 38 38 058. Oke, sekian dari saya, terima kasih, bye bye guys.